Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Senang sekali pada hari ini Ibu bisa berjumpa kembali dengan kalian. Dan Ibu juga berharap hari ini anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat dan juga gembira. Baik anak-anakku, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan salah satu bisa untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Untuk menambah semangat kalian hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Ayo semuanya ikut bernyanyi. Oke, Ibu yang akan mimpin. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, plus untuk kita semua. Nah, untuk hari ini apakah semuanya hadir? Coba Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nadia, oke, Putri, Rizka, Riza, Sasi, Siti Maulida, oke, Sofi, Sururudin, Tati. Alhamdulillah untuk kelas ini hari ini nihil ya. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu buku paketnya, kemudian alat tulisnya, buku catatannya juga, dan kita fokuskan pikiran kita, hadirkan pikiran kita untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Siap ya? Oke. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya, coba ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Kita sudah belajar tentang sujud. Kemarin ada sujud apa saja? Iya, ada sujud sahwi, kemudian ada sujud syukur, kemudian ada sujud tilawah. Iya, kemarin kita sudah mempelajari ya pengertiannya itu apa, kemudian sebab-sebabnya apa, dan kapan pelaksanaannya. Oke, itulah sekilas review pertemuan pada minggu lalu. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Coba ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Oke, belum tahu ya. Baiklah anak-anakku yang Ibu sayangi, perihal harta benda, Allah itu menganugerahkan harta benda kepada manusia dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, ada orang yang dianugerahi harta benda yang melimpah, banyak. Ada juga yang sedang, ada juga yang sedikit. Nah, untuk orang-orang yang dianugerahi harta benda yang melimpah, yang banyak, mereka itu harus pandai bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa harus berbagi? Iya, karena harta yang kita miliki di situ terdapat hak orang lain yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, dengan hal ini itu akan berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu tentang zakat. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti siswa mampu mendefinisikan pengertian zakat, kemudian siswa mampu menjelaskan, siswa mampu menyebutkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan macam-macam zakat. Yang keempat, siswa mampu menentukan macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang kelima, nanti siswa mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Masih semangat? Oke, bagus.
Hari ini kita belajar tentang zakat. Dengan berzakat, jiwa dan harta menjadi bersih. Oke. Nah, anak-anak, coba kalian sekarang amati gambar yang ada di layar kalian. Gambar apa itu ya? Iya, betul. Itu gambar orang sedang menunaikan zakat. Coba, ada yang tahu definisi dari zakat itu apa? Oke, terima kasih Mbak Putri. Iya, tadi Mbak Putri sudah mendefinisikan ya, bahwasanya zakat merupakan sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Oke, 2 jempol untuk Mbak Putri. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan nih. Tahukah kamu ada berapa golongan orang-orang yang berhak menerima zakat? Coba sebutkan. Ayo, siapa yang berani menyebutkan? Iya, betul sekali. Jawabannya Mbak Riza ya. Semuanya setuju? Setuju. Oke, jadi golongan orang-orang yang menerima zakat itu ada 8. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Riza ya. Oke, 2 jempol untuk Mbak Riza. Selanjutnya, wah, ada pertanyaan lagi nih. Tahukah kamu ada berapa macam-macam zakat? Coba jelaskan. Ayo, coba Ibu kepingin mendengar suaranya Mbak Sasi. Mana nih Mbak Sasi? Oke, silahkan Mbak Sasi. Iya, betul sekali. Semuanya setuju? Iya, jadi zakat itu ada 2, ada zakat fitrah dan ada juga zakat mal. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Sasi. Semuanya setuju? Oke, 2 jempol untuk Mbak Sasi. Nah, selanjutnya silahkan anak-anak amati gambar yang ada di layar kalian. Ayo, semuanya mengamati. Ada gambar apa saja itu ya? Ada banyak. Nah, sambil kalian mengamati, coba kalian tentukan jenis harta atau macam-macam harta yang wajib dizakati. Nah, coba sambil melihat buku boleh, atau kalian boleh mencari di sumber lain. Coba tentukan mana saja yang termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ayo. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Silakan untuk disampaikan. Iya, bagus sekali, Mbak Rizka ya. Iya, coba sekarang kalian kita amati bersama gambarnya. Nah, di situ ada gambar emas dan perak ya. Kemudian ada gambar baju, sepeda, dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah disebutkan ya oleh Mbak Rizka bahwasanya harta yang wajib dizakati itu tadi ada emas dan perak. Kemudian ada kambing, kemudian ada sapi, kemudian ada apa lagi? Iya, betul. Hasil pertanian ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Terus ada apa? Iya, itu ada hasil perdagangan itu ya, kayak industri tekstil. Ya, betul. 2 jempol untuk Mbak Rizka. Oke, kita aplaus untuk anak-anak yang tadi sudah berani menjawab. Oke, sampai sini paham? Oke, masih semangat? Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Silahkan kalian bagi menjadi 2 kelompok. Untuk anggotanya bisa kalian memilih sendiri ya. Oke, sudah ditentukan? Ya, bagus. Nah, kegiatannya yaitu diskusikanlah bersama dengan kelompokmu tentang, untuk kelompok yang pertama nanti kalian diskusikan ketentuan pelaksanaan dari zakat fitrah. Kemudian yang kelompok kedua,
silahkan kalian diskusikan tentang ketentuan pelaksanaan zakat mal. Oke, Ibu beri waktu ya. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian boleh mencari informasi di buku, atau kalian juga boleh mencari di internet. Silahkan, atau mungkin kalian sudah tahu, boleh nanti kalian tulis, kemudian nanti kalian bisa sampaikan di depan kelas. Oke, Ibu beri waktu. Ya, kita applause untuk dua kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya tadi ya. Betul sekali, ketentuan dari pelaksanaan zakat fitrah dan juga zakat mal, mulai dari rukun zakatnya, kemudian ada syarat wajibnya, ada juga waktu pelaksanaannya, kemudian kalau untuk yang zakat mal itu jenis hartanya, kemudian ada nisabnya juga. Oke, hebat kalian ini ya. Baiklah anak-anakku yang Ibu sayangi, Ibu akan memberikan kesimpulan tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama ya. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menunaikan zakat, kita dididik bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus menolong orang lain yang hidup kekurangan. Selanjutnya, nah, tadi ya sudah disampaikan juga ada 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada fakir, kemudian miskin, kemudian rikob, kemudian khorim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan juga amil zakat. Anak-anak hafal ya 8 golongan ini. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan untuk zakat mal, secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Itu ya, macam-macam zakat. Oke, kita lanjut, yaitu ketentuan dari zakat fitrah. Adapun untuk rukun zakat fitrah itu ada 4, yaitu ada niat, kemudian ada pemberi zakat fitrah atau muzaki, kemudian ada penerima zakat fitrah atau mustahik, dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah ada 4 juga, ada Islam, kemudian orang tersebut berjumpa dengan Ramadan, dan ada pada waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dan yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Adapun kapan waktu membayar zakat fitrah? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kedua, waktu wajibnya ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Dan yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum pelaksanaan sholat Id. Nah, untuk ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan, menurut pendapat mayoritas ulama,
bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Nah, itulah ketentuan dari zakat fitrah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu ketentuan dari zakat mal. Nah, untuk rukunnya itu ada 4. Ada niat, kemudian ada pemberi zakat mal atau muzaki, kemudian ada penerima zakat mal atau penerima zakat mal atau mustahik, dan yang keempat ada barang atau makan pokok yang dizakatkan. Tadi sama ya seperti rukun dari zakat fitrah. Kemudian, nah kapan kita harus membayar zakat mal? Dalam zakat mal itu dikenal haul dan waktu hasyad. Haul yang dimaksudkan adalah batas waktu 1 tahun sekali sejak jumlah zakatnya telah mencapai nisab. Jadi batas minimal harta yang wajib kena zakat ya. Setelah 1 tahun sekali setelah mencapai nisabnya, maka kita wajib mengeluarkan zakat mal. Oke. Nah, adapun untuk syarat wajibnya dari zakat mal itu yang pertama adalah muslim, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Tadi ya juga sudah kita pelajari seperti emas, perak, kemudian uang, harta, kemudian hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Kemudian yang keenam sudah mencapai nisab, yang ketujuh mencapai haul setahun, kecuali zakat hasil pertanian. Dan yang terakhir adalah harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Nah, silakan anak-anak, ketika orang tua kalian sudah memenuhi syarat wajib ini, berarti wajib sudah untuk mengeluarkan zakat mal. Masih semangat sampai di sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi ya macam-macam harta yang wajib dizakati. Di sini Ibu berikan datanya, sekaligus ada nisab dan juga kadarnya. Tadi ada emas, perak, gitu ya. Silahkan kalian bisa amati di tabel ini ada nisabnya. Kalau emas itu nisabnya 94 gram atau 20 mitkol. Kalau kadarnya sekitar 2,5%. Terus ada perdagangan, seperti ekspor impor, kemudian ada industri baja, tekstil, keramik, ada pertanian, ya, perkebunan, kemudian ada pendapatan, gaji, gitu. Nah, ini untuk yang tanaman ya, ada padi, kemudian biji-bijian, kacang-kacangan dengan nisab dan kadarnya di situ sudah ada ya. Nah, ini untuk hewan ternak. Nih, ketika seseorang sudah misalnya mempunyai sapi 30 ekor gitu ya, maka orang tersebut itu sudah wajib mengeluarkan zakat. Ada di sini orang tuanya yang mungkin sudah memiliki sapi 30 atau mungkin 50. Oke. Kalau ada berarti sudah wajib mengeluarkan zakat ya. Nah, kemudian ini ada kambing juga. Ketika sudah mencapai 40, wajib mengeluarkan zakatnya. Itu 1 ekor kambing, umurnya 2 tahun lebih. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, alhamdulillah anak-anak hebat ya. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, setelah kita belajar tentang zakat, coba kita lihat diri kita, atau mungkin kita lihat orang-orang di sekitar kita, mungkin orang tua kita, sudahkah mengeluarkan zakat, atau selama ini kita terlalu kita terlalu menikmati
hati, kita terlalu senang atas pemberian harta yang sudah Allah berikan kepada kita, hingga pada akhirnya kita lupa atau kita tidak mau untuk memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Padahal harta yang kita miliki sejatinya di situ terdapat hak orang lain. Makanya kita diwajibkan untuk memberikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena di luar sana itu banyak sekali ya anak-anak, orang-orang yang masih memerlukan misal uang untuk makan, kemudian biaya sekolah dan lain sebagainya. Coba kita sama-sama lihat, sudahkah belum ya kita berzakat, sudah belum kita maksimal dalam membantu orang lain. Dan itu semua ya jawabannya kalian sendiri yang tahu. Jadi ibu berharap dengan kita sudah belajar tentang zakat ini, anak-anak senantiasa menjadi tahu, kemudian paham, oh ya bahwasanya ketika nanti misalnya, ketika nanti saya sudah punya kambing tadi ya, sudah mencapai nisab, saya harus berzakat, saya harus segera zakat. Atau mungkin ketika kelak kalian sudah bekerja, kemudian kalian mendapatkan gaji dan di situ sudah mencapai nisabnya, ya sudah segera untuk berzakat. Oke, sampai di sini paham? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, semuanya bisa sudah paham ya? Hebat semuanya. Nah, coba sekarang untuk ibu kepingin tahu seberapa dalam kalian memahami materi untuk hari ini. Sekarang silahkan kalian kerjakan post-test yang sudah ibu siapkan. Oke, tadi juga sudah ibu kirimkan ya via WhatsApp untuk post-testnya. Silahkan kalian kerjakan post-test tersebut. Kemudian nanti kalian langsung kirimkan jawaban kalian melalui WhatsApp juga untuk nanti kita koreksi bersama. Oke, siap ya? Post-testnya itu ada 10 soal kalau tidak salah ya. Ya, ada 10 soal. Silahkan kalian kerjakan, ibu beri waktu. Jangan lupa jawabannya diberi identitas, namanya siapa, kemudian kalian kirimkan via WhatsApp. Oke, ini sudah ada yang mengirimkan jawabannya ya. Oh ya, oke, seperti ini sudah semuanya mengirimkan jawabannya. Oke anak-anakku, sekarang kita cocokkan bersama. Coba kita lihat kunci jawabannya. Nah, ini dia kunci jawabannya. Untuk nomor 1A, nomor 2B, kemudian nomor 3C, nomor 4D, nomor 5C, nomor 6B, nomor 7A, nomor 8D, nomor 9C, dan nomor 10 adalah B. Ayo, siapa nih yang berhasil menjawab benar semuanya? Oke, bagus Mbak Riza. Oke, ada yang salah satu? Oh, ada yang salah 2? Ada. Salah 3 ada? Oh, ada juga. Oke. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi lagi untuk kalian dan juga untuk ibu. Oke anak-anakku, sampai di sini sudah paham? Masih semangat? Oke, bagus. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu anggap semuanya sudah bisa memahami ya. Oke, untuk tugas di rumah silahkan kalian analisis berapa besar pengeluaran zakat penghasilan yang harus orang tua kalian keluarkan. Untuk cara menghitungnya silahkan kalian bisa buku paket, di situ sudah ada caranya. Dan kalau ada yang masih bingung bisa nanti tanyakan ke ibu. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang puasa wajib dan juga puasa sunnah. Silahkan anak-anak baca bukunya, atau mungkin kalian bisa baca di sumber lain juga boleh, atau mungkin
akan ada yang disampaikan minggu depan, bisa untuk dipersiapkan. Baiklah anak-anakku, marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ibu banyak kesalahan dari awal sampai akhir, ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap semangat dan jangan lupa berbagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.